Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waghfir lana wa liwalidina wa lil muslimina amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Harbul fijari walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalam 20 sanatan hadara harbul fijari. Inilah bab menerangkan tentang harbul fijar, perang fijar. Harb itu bahasa Arab artinya perang. Al-fijar itu akar kata dari fujur, bentuk pelanggaran. Karena tradisi Arab jahiliyah dan dilanjutkan oleh risalah Islam bahwasanya ada bulan-bulan haram, ya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tetapi orang Arab di saat itu melanggar hukum adat jahiliyah, perang di bulan-bulan haram, ya. Jadi orang Arab itu secara umum mereka punya kebiasaan menyembah berhala, meskipun ada yang masih mengikut tradisi Nabi Ibrahim, yaitu agama Hanif, agama yang lurus, tidak pernah menyembah berhala, tapi sedikit. Kemudian kebiasaan mereka juga adalah malu punya anak perempuan tidak sedikit kalau mendapati anaknya perempuan dikubur hidup-hidup dengan alasan tidak mewakili kepahlawanan ayahnya. Lalu mereka juga sering berperang dalam masalah-masalah sepele, dan ini yang kemudian yang akan kita bahas. Perang antar suku yang berlangsung kurang lebih dari Nabi Muhammad umur 14 tahun sampai umur 20 tahun. Antara 5 atau 6 tahun perang ini berjalan. Perang antar suku yang melelahkan, yang kemudian membuat bangsa Arab berpecah belah. Ya. Ini namanya harbul fijar, perang bentuk pelanggaran kepada bulan-bulan haram. Ya. Jadi dari umur berapa tadi? Nabi umur 14 tahun sampai 20 tahun. Penyebabnya adalah rebutan masalah ekonomi, masalah lapak dagang, masalah pengaruh, masalah politik. Iya. Ketika Nabi Muhammad berumur 20 tahun, berarti ini yang akhir dari perang Fijar. Ya. Nabi menghadiri perang Fijar, enggak ikut perang tapi membantu paman-pamannya menyediakan logistik, gitu ya. Mengisi anak panah gitu, namanya logistik. Ya. Di situ terjadi antara suku Kinanah itu suku Quraisy, ya, dengan Bani Qais, suku Qais dan sekutu-sekutunya. Apa asal muasalnya? Ada seorang penguasa Arab di Hera, nama wilayah Hera, ya. Namanya Nu'man bin Munzir, ya, penguasa Arab di Hera. Itu orang yang tajir, saudagar. Biasa setiap tahun mengirim barang dagangannya ke pasar Ukaz. Perlu tahu juga, pasar Ukaz itu pusat perdagangan di Mekah. Di samping ada pertunjukan lomba puisi.
Siapa yang puisi nilai sastranya tinggi, dihormati, dan sebagai peringatan ditempelkan di Ka'bah. Jadi orang Arab itu biasa berpantun, berpuisi dengan bahasa-bahasa yang indah. Dan mukjizat para nabi itu tergantung keadaan zamannya. Zaman Nabi Isa itu kebiasaan mereka ya ilmu tabib, ilmu pengobatan. Tapi kan nggak ada ilmu tabib mengobati orang mati, ya kan? Maka Nabi Isa dikasih mukjizat, yaitu menghidupkan orang mati, karena itu tidak bisa dilakukan oleh dokter manapun. Ya, jadi gitu latar belakangnya. Di zaman Nabi Musa itu Fir'aun punya para petinggi, penasehat kerajaan, tukang sihir. Dikasih fasilitas, dikasih gaji yang mentereng. Maka ketika Nabi Musa diadu dengan mereka, ya yang maju tukang sihir, lempar-lemparin tali jadi ular. Ya. Maka Nabi Musa tongkatnya itu, ya asal sih tongkat biasa, tongkat buat ngambil daun yang tinggi jadi galah ya, buat dombanya, buat kambingnya, kan mengembala juga. Asalnya nggak berharga itu tongkat. Ketika mendapatkan wahyu, tongkatnya jadi berharga, yaitu dilemparkan jadi ular, memukul batu keluar mata air, memukul laut jadi terbelah. Jadi orang dakwah itu barangnya itu biasa, tapi setelah berdakwah kemudian barangnya berharga, seperti Nabi Musa tadi. Nah, kebiasaan orang Arab itu mereka biasa membuat kata-kata indah, sastra-sastra yang tinggi. Maka ketika turun Al-Quran yang bukan pantun, yang bukan puisi, bukan prosa, ya, itu membuat mereka terbelalak. Ini adalah bukan dari manusia, kata-katanya indah, isinya tidak membual. Kan kadang-kadang sastra cuma indah doang isinya, tapi isinya bohong gitu. Nah itu namanya pasarnya pasar ukaz, ya pasar besar, ya dari mana-mana pusat perbelanjaan di zamannya juga ada suka lomba baca puisi. Nah, penguasa Arab di Hera punya barang dagangan, tapi kan setiap dikirim butuh orang yang menjamin keamanannya, biar nggak diganggu kalau lewat di setiap kabilah. Maka kemudian Nu'man bin Munzir, penguasa tadi, duduk suatu hari, di sampingnya ada Al-Barrod. Ya, ini dari suku Kinanah. Ini asal muasal perang itu. Dia duduk, sedangkan Barrod ini orangnya perangainya buruk, kaumnya aja nggak suka. Ya. Kalau sekarang tahu nggak Pak, petarung UFC McGregor, tahu kan ya? Yang tahu ya, itu kan negaranya sendiri nggak suka sama dia, akhlaknya gitu, main pukul, kalau kembar lagi mabuk apa aja di ini begini yakinan, yaitu Al-Barrod tadi. Dan juga di sampingnya ada Urwah bin Utbah. Kalau Al-Barrod dari kabilah Kinana, sedangkan Urwah dari kabilah Qais. Jadi Nu'man bin Munzir tadi seorang penguasa Arab kaya raya saudagar, diapit oleh dua orang dari suku yang berbeda. Lalu An-Nu'man berkata, siapa yang berani menjamin daganganmu aman sampai ke Ukal, pasar Ukal? Nah ini asal muasalnya. Kemudian Al-Barrod yang dari suku Kinana ngomong, saya menjamin barang daganganmu aman, ya, tapi di Bani Kinanah doang, selebihnya saya nggak bisa menjamin.
Ya. Kata Nu'man, saya ingin barang dagangan saya itu aman, terjamin di mana saja, lewat kemana saja nggak terganggu. Kemudian Urwah dari kabilah Qais ngomong, ya, demi Allah, ya, saya mampu mengamankan barang daganganmu. Ya, kenapa mereka rebutan? Karena fee-nya besar gitu, ada cuannya gitu, menjaga keamanan dagangan Nu'man tadi. Ya, kemudian kata Barrod, apakah engkau juga bisa mengamankan dagangannya Nu'man sampai di kabilah kami, Bani Kinanah? Iya. Al-Barrod mengatakan, saya menjamin keamanannya dimanapun. Dan kemudian Al-Barrod sakit hati, memendam sakit hatinya, dia menunggu-nunggu momen, ya, kalau si Urwa ini, ya, mendampingi barang dagangan lalu membunuhnya. Nah, ini asal muasalnya. Setelah dibunuh, ya, yang bunuh tadi Barrod, ya, yang dibunuh Urwah. Kemudian Barrod ini merasa takut juga, akhirnya bilang-bilang ke kaumnya. Nah, ini namanya kesukuan, ya. Walaupun salah nanti dibela, bilang-bilang ke Bani Kinanah, saya barusan membunuh Urwah dari Bani Qais. Ya, ngasih kabar ke kaumnya. Dan kemudian memberi peringatan, awas, ada serangan balik dari Bani Qais, dari suku Qais. Maka kemudian Bani Qais yang mendengar berita itu juga terpancing emosinya, sehingga berkecamuk perang. Nih, perang antar suku, mengejar suku Quraisy dan mengejar suku Kinanah di daerah namanya Nakhlah. Terjadi tawuran lah, ya, kalau perang kecil dulu. Lalu terjadi peperangan, ya. Orang Quraisy juga sama, punya harga diri. Nah, ini kesukuan, namanya fanatisme kesukuan. Jadi orang Quraisy sekutu Bani Kinanah tadi, memang yang membuat salah asalnya Bani Kinanah, karena bersekutu, ya, dibela juga. Dan di situ juga Rasulullah SAW walaupun tidak ikut perang, yaitu membantu, ya, yang di kemudian hari menjadi pelajaran bagi Rasulullah SAW bahwa fanatisme kesukuan itu nggak baik, ya. Kemudian bangsa Arab dan kaum muslimin semuanya dipersatukan atas dasar keimanan, ya. Kalau sekarang di Indonesia nggak ada suku, ya, fanatismenya itu fanatisme partai. Walaupun ada koruptor dari partainya diumpetin, sampai sekarang nggak ketahuan, ya. Harun Masiku, ya, belum ketangkapan, ya. Iya, ada orangnya sih, gitu. Ya begitu, walaupun salah dibela, gitu. Sekarang nggak ada kabilah, adanya fanatisme partai, iya. Walaupun salah dibela. Nah, ini kemudian Bapak Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dijelaskan, ya, Nabi ikut perang juga, tapi bukan ikut fisiknya, itu menyediakan logistiknya, ya. Dari Bani Hashim, ya, Quraisy itu ada sub kabilah Bani Hashim. Pimpinannya namanya Zubair bin Abdul Muthalib, ya. Juga ditemani oleh saudara-saudaranya Abu Thalib, Hamzah, Abbas, juga keponakannya itu Nabi Muhammad, ya, ikut membantu. Kemudian dari Quraisy juga ada Bani Umayyah, pimpinannya. Jadi Quraisy, Kinanah, setiap sub kabilah punya pimpinan juga, ya. Dari Bani Umayyah pimpinannya Harb bin Umayyah.
Dialah yang menjadi pemimpin, ya, karena kedudukannya mulia dan tua juga di kalangan orang Quraisy. Ya, jadi setiap suku-suku punya pimpinan masing-masing. Itu terjadi peperangan yang berkecamuk. Ya, itu adalah konflik berdarah paling besar antar suku sebelum risalah Nabi Muhammad SAW berjalan 5 atau 6 tahun. Ya, konflik berdarah, fanatisme, kesukuan. Lalu bagaimana akhir dari kisah ini? Ya. Ketika perang berkecamuk bertahun-tahun, bahkan melanggar bulan-bulan haram, ya. Kemudian hati nurani mereka sadar, ini perang gak baik, perang saudara, memakan banyak korban. Ya, mereka ingin mengakhiri konflik, ingin gencatan senjata dulu, kayak sekarang ya. Tentara pendudukan ilegal Zionis dengan Hamas ya di Gaza itu kan ada gencatan senjata, ngaso dulu dah, itu napas dulu. Nah di saat gencatan senjata tersebut kemudian ada mengadakan perdamaian, pengen mengakhiri, kan juga capek, orang perang kan capek, ya. Kemudian diperiksa banyakkan mana korbannya dari dua belah pihak. Ya. Kalau yang terjadi di Palestina memang banyakkan juga dari Palestina karena mereka menyerangnya warga, wanita, anak-anak yang tidak bersalah. Rumah-rumahnya kena, orangnya juga jadi korban. Tapi secara tentara dari Zionis yang banyak. Kan perang harus tentara kan, bukan sama warga. Nah, ada yang sebelum perang main TikTok, sepasang kekasih. Setelah perang kakinya buntung satu-satu. Yang laki-lakinya buntung kanannya, yang perempuannya buntung kirinya, gitu. Iya. Dulu yang seneng-seneng. Ada yang ketika di Gaza posting ulang tahun anaknya sambil ngancurin rumah. Habis itu dia sendiri kena korban. Nah, kalau secara tentara itu Zionis banyak korbannya dibanding yaitu pejuang Hamas. Ya. Ini kembali ke pelajaran kita. Ternyata setelah diperiksa korbannya banyak dari suku Qais. Maka terjadi kesepakatan. Ya. Siapa yang banyak korbannya, maka akan dihitung yaitu tebusan darah, namanya diyat. Diyat itu tebusan darah. Orang membunuh, ya. Kalau yang korbannya, keluarga korbannya ini, ya, tidak mau membunuh, minta diyat tebusan, maka ditebus. Kan hukum asalnya membunuh ya, yang membunuh dibunuh. Tapi kalau keluarga maafkan harus bayar diyat. Maka kemudian ya, yang menjamin diyat adalah Harb bin Umayyah sebagai ya bukti bahwasanya siap untuk menebus darah Abu Sofyan dilepas tuh. Nih, anak saya Abu Sofyan, tahan. Ya, selama tebusan belum lunas, tahan aja. Sampai ditebus. Setelah tebusannya lunas, Abu Sufyan diambil. Itu sebagai jaminan. Ya. Maka berakhirlah Harbul Fijar. Ya, perang konflik berdarah paling besar sebelum risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyadarkan Nabi Muhammad kesukuan, fanatisme itu enggak baik. Ya, maka kemudian Nabi Muhammad ya mempersaudarakan orang yang beriman seluruh dunia karena mereka berdasarkan atas dasar keimanan, bukan keturunan, bukan kesukuan, bukan partai kalau sekarang ya, bukan berdasarkan negara, tapi karena keimanannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ya, jadi pelajaran dari Harbul Fijar ini, tidak ada baiknya fanatisme model apapun, ya, kecuali fanatiknya kepada Islam. Ya. Saya Islam, nggak mau murtad, nggak mau ikut ibadah agama lain, nggak mau mengucapkan selamat-selamat kepada agama lain, itu bagus. Tapi kalau fanatisme kesukuan tidak bagus. Ya. Hatta allafallahu baina qulubihim wa zahanum hadhihi dhalalat bintishari nuril Islam bainahum. Ya. Ketika Islam datang, Allah melembutkan hati-hati mereka dan menyingkirkan dari mereka kesesatan ini, yaitu fanatisme kesukuan. Bintishari nuril Islami bainahum, dengan menyebarnya cahaya Islam di antara mereka. Kemudian bab yang selanjutnya masih berkaitan. Ya. Udah suruh bayan sebelum? Belum ya. Hilful fudul. Perjanjian, ya, al-fudul, yaitu menegakkan keadilan. Mendekati Nabi Muhammad, kemudian umur 25, itu tambah kondusif tuh. Kesukuan sudah mengikis, ya, mengikis. Fanatismenya sudah pudar, mulai pudar. Hilful fudul. Hilfu itu sumpah. Al-fudul itu menegakkan kembali akhlak-akhlak mulia. Fudul, fadilah, keutamaan. Di antaranya yaitu menegakkan keadilan. Ketika selesai dari Harbul Fijar, perang Fijar, orang-orang Quraisy mereka saling mengajak untuk sumpah menegakkan keadilan. Itu di rumah seorang namanya Abdullah bin Jud'an At-Taimi, dari suku Taimi, sukunya Abu Bakar. Ya. Abdullah bin Jud'an. Rumah dijadikan sebagai tempat berkumpul, mereka mengajak agar bersumpah menegakkan keadilan. Berarti ini nilai-nilai mulia. Ya. Orang Arab juga ada nilai mulianya. Kalau yang enggak mulia tadi, yang buruk itu menyembah berhala, membunuh anak perempuan, suka berperang antar suku, masalah sepele. Ada juga mereka sifat mulianya, suka menjamu tamu di antaranya. Maka mereka ingin membangkitkan kemuliaan-kemuliaan di kalangan mereka, yaitu menegakkan keadilan. Ya. Abdullah bin Jud'an ini salah satu pimpinan Quraisy. Ya, ada sub-subnya kan tadi. Setiap sub kabilah ada pimpinannya. Mereka saling bersumpah. Siapa anggotanya? Bani Hashim. Bani Hashim itu namanya kelompok keluarga Muhammad itu Bani Hashim. Ya. Kemudian Bani Muthalib. Ya. Kemudian Bani Abdi Manaf, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhra bin Kilab, Bani Taib bin Murrah. Mereka berjanji, bersumpah, ya. Setiap orang yang ada di Mekah, baik penduduk Mekah ataupun non penduduk Mekah yang terzolimi, harus dibela, harus ditegakkan keadilan. Nah, dimulai ya, mulai muncul kemuliaan dari hati mereka. Siapapun yang di Mekah, baik penduduknya atau pendatang yang dizolimi, wajib dibela, wajib ditegakkan keadilan. Dan orang yang dizolimi, ya, barangnya misal dirampas, maka wajib dicari pelakunya dan wajib dikembalikan barang yang dirampas dari orang yang zolimi tadi.
Dan di antara sumpah ya untuk mengembalikan kemuliaan dengan menegakkan keadilan ini dihadiri oleh Rasulullah SAW, belum jadi nabi ya, bersama paman-pamannya ikut serta. Ini artinya Nabi Muhammad aktif dalam dunia perpolitikan di masanya, tidak acuh tak acuh, aktif di masyarakatnya, di sosialnya berkaitan dengan keadaan politik yang sedang berlangsung. Dan Nabi Muhammad berkata sesudah dapat wahyu mengenang kisah ini, Hilful Fudul ya, pernah berkata setelah jadi nabi ya, laqad syahidtu ma'a umumati hilfan fi dari Abdullah bin Jud'an ma uhibbu anna li bi humrun na'ami walau du'itu bi fil islam la ajabtu. Saya pernah menyaksikan bersama paman-paman saya Hilful Fudul ya, sumpah untuk menegakkan keadilan di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Ini Nabi mengenang nih ya, sama seperti pejuang yang masih hidup, cerita tentang Belanda gitu ya, peperangan melawan Jepang, masih hidup. Nabi juga mengenang ketika jadi nabi, mengenang Hilful Fudul ini. Kata beliau, saya hadir bersama paman-paman saya ya, Hilful Fudul tersebut di rumahnya Abdullah bin Jud'an ya. Lebih saya cintai daripada saya mendapatkan unta merah. Unta merah itu kalau sekarang ya Pajero lah ya, atau Land apa itu yang Land Cruise ya, yang harganya berapa miliar itu. Iya. Saya lebih suka dari itu ya, kata Nabi. Seandainya aku diajak kembali dengan peristiwa yang sama di masa Islam, saya juga pasti ikut, yaitu sumpah untuk menegakkan keadilan. Itu. Kenapa Nabi berkata demikian, bersabda demikian? Li'annahu alaihi salatu wassalamu mab'utsun bimakarimil akhlaq. Karena beliau memang diutus untuk menyempurnakan akhlak, dengan sabdanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu jangan sempit pengertiannya ya, ketemu orang permisi itu akhlak benar ya. Jangan ketemu orang permisi tapi di belakang menikam, itu bukan akhlak. Akhlak itu bukan secetek itu ya, itu juga akhlak ya, permisi juga akhlak ya, menegakkan keadilan ya, membantu orang susah, itu bagian akhlak ya. Makanya apa tuh kalau istilah Jawa blangkon ya, di depan mangguk-mangguk di belakang nusuk gitu ya. Nah ya, ini filosofisnya ya, bukan berarti kita menyindir kebudayaan blangkon atau orang Jawa, enggak, filosofisnya. Ini bapak kan yang suka nonton wayang kan ya, wayang itu gambaran sifat manusia kan. Iya. Ada yang nggak mau disuap tapi kata-katanya kasar tapi dia jujur. Ada yang sopan tapi menikam. Nah, jadi wayang itu bagus untuk berkaca sifat kita, apakah termasuk yang mana gitu ya. Iya. Ada pelajarannya, ada filosofisme dari kehidupan manusia, itu gambaran manusia, sifat-sifatnya itu begitu. Ya. Ini Hilful Fudul. Ya. Wa qad da'a bihadzal hilfi katsiruna fansofu. Nah, dengan ini berarti tanah Mekah yang menjadi pasar yang paling ramai dengan pasar ukaznya
kemudian kondisinya aman, kondusif, karena ada jaminan orang yang dizolimi di Mekah, baik penduduk asli ataupun ya orang yang dagang transit di situ, keperluan di situ, akan terlindungi keamanannya. Yang dizolimi akan dikembalikan lagi barang yang dirampasnya, harga dirinya dia aman ada di Mekah. Nah, ya ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dua tema tadi ya, harbul fijar dan yaitu hilful fudul ya. Harbul fijar, perang menodai kemuliaan bulan-bulan haram, tetap perang ya, semangatnya semangat fanatisme suku yang salah. Kemudian hilful fudul, orang-orang suku Quraisy mulai punya hati nurani bahwasanya perang harus diakhiri, dan orang yang berada di Mekah, penduduk asli ataupun non penduduk asli, harus dijamin keamanannya, tidak boleh dizolimi. Al-Fatihah. Alhamdulillah.